Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Math Story bersama saya Muhammad Arjun. Baik teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang materi turunan atau biasa di sekolah disebut dengan diferensial. Adapun materi-materi yang akan kami bahas, yang pertama itu turunan fungsi aljabar, yang kedua yaitu turunan fungsi trigonometri, dan yang terakhir adalah aplikasi dari turunan teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti pembahasan berikut teman-teman. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu turunan fungsi aljabar. Dalam turunan fungsi aljabar, ada beberapa bentuk yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama, yaitu Y sama dengan K. Di mana Y ini adalah fungsi teman-teman. Adalah fungsi sama dengan K. K ini adalah konstanta. Konstanta itu seperti angka-angka 1, 2, 3, dan seterusnya teman-teman. Jadi jika Y fungsi tersebut sama dengan konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Contohnya yaitu, jika Y sama dengan 2, maka turunan pertama dari Y aksen itu adalah 0. Jadi nilai berapapun yang jika tidak memiliki variabel, jika diturunkan hasilnya sama dengan 0 teman-teman. Itu yang pertama. Bentuk kedua, jika Y sama dengan X pangkat N, jadi variabel X pangkat N, di mana N adalah nilai asli, nilai bilangan bulat. Jadi Y aksen sama dengan N dikali X di pangkat N dikurangi 1. Jadi turunan pertamanya yaitu nilai N ini dibawa ke depan teman-teman, dijadikan koefisien. Setelah itu nilai N ini dikurangi dengan 1. Biar teman-teman lebih mudah untuk menghafalnya itu, maka jadi Y aksen sama dengan N dikali X di pangkat N dikurangi 1. Contoh soal. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3. Maka ini kita bisa selesaikan. Y aksennya sama dengan nilai 3 kita bawa ke depan. Setelah itu, 3 ini kita kurangi 1. Maka yang diperoleh 3 dikali X di pangkat dengan 2. Maka ini adalah turunan pertama dari X pangkat 3. Lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu Y sama dengan K dikali GX. Di mana K ini adalah koefisien dari fungsi GX ini teman-teman. Jadi aksennya adalah K dikali GX aksen. Jadi K-nya ini tetap teman-teman, karena dia sebagai koefisien bukan sebagai konstanta. Maka K dikali dengan G aksen X. Jadi hanya nilai GX saja yang diturunkan. Saya langsung masuk ke contoh soal. Y sama dengan 3 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 5 tutup kurung. Jadi nilai 3 ini sebagai K dikali dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 5 adalah GX. Jadi nilai GX yang kita turunkan teman-teman. Maka kita peroleh Y sama dengan, Y aksen sama dengan 3 dikali dalam kurung turunan dari X kuadrat, sama seperti bentuk yang kedua tadi, nilai 2 kita taruh ke depan, 2 dikali X, N-nya dikurangi 1 tidak perlu ditulis, menjadi 2X. Jadi turunan dari X kuadrat adalah 2X, ditambah turunan dari 2X adalah, hilangkan saya variabelnya karena pangkatnya 1, karena X pangkat 0 adalah 1, maka ditambah 2. Ditambah dengan turunan dari K, turunan dari konstanta adalah 0. 0 tak perlu ditulis. Jadi begitu. Maka persamaan ini kita dapat sederhanakan menjadi Y aksen sama dengan 3 dikali 2X ditambah 2. Nah, sampai di sini ini sudah selesai teman-teman. Cukup sampai di sini sudah turunan pertama. Tapi jika teman-teman semua pengen lebih sederhanakan lagi, maka kita bisa mengubah menjadi 6X ditambah dengan 6. Ini adalah turunan pertama dari 3 dalam kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 tutup kurung. Kita lanjut ke bentuk yang keempat, yaitu bentuk penjumlahan dan pengurangan. Bentuk penjumlahan dan pengurangan dari dua fungsi yang berbeda. Jadi kalau untuk fungsi penjumlahan, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan dua fungsi yang berbeda, itu tetap seperti biasa teman-teman. Teman-teman jika ingin langsung menjumlahkan boleh, tapi jika ingin dipisahkan juga boleh, disesuaikan dengan variabel-variabelnya. Jadi Y sama dengan UX
plus minus. Kenapa plus minus? Di sini seandainya operasinya penjumlahan atau operasinya negatif. V X, maka turunan pertama adalah U aksen X di plus minus V aksen X. Jadi ketika soalnya positif, maka turunan pertamanya juga positif. Jika soalnya negatif, maka turunan pertamanya juga negatif. Begitu teman-teman. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saya akan masuk ke contoh soal. Y sama dengan dalam kurung X tambah 5 tutup kurung ditambah buka kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 1 tambah dengan 2. Berarti ini berperan sebagai UX dan yang ini berperan sebagai VX. Kita langsung turunkan saja. Y sama dengan Y aksen sama dengan turun yang memiliki variabel X. X diturunkan adalah 1. 5 diturunkan adalah 0, tak perlu ditulis, ditambah dalam kurung turunan dari X kuadrat adalah 2X, ditambah dengan turunan dari 2X adalah 2, ditambah dengan turunan dari 2 adalah 0, tak perlu ditulis. Jadi ini sudah bisa langsung disatukan, maka Y aksen sama dengan 2X ditambah dengan 3. Baik, kita ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima, Y sama dengan U kali V. Jadi ini adalah operasi perkalian teman-teman. Yang tadi operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama saja. Tapi untuk operasi perkalian dan pembagian itu rumusnya berbeda teman-teman. Jadi rumus ini teman-teman perlu hafal atau perlu dipahami. Agar untuk mengerjakan soal-soal turunan dalam bentuk perkalian ataupun pembagian itu lebih efisien ke depannya teman-teman. Langsung saja. Y sama dengan U kali V. Maka resolusi atau turunan pertama dari fungsi tersebut adalah U aksen V ditambah V aksen kali U. Jadi teman-teman, dalam mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus tentukan dulu fungsi mana yang sebagai U dan fungsi yang mana berperan sebagai V. Begitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung memberikan contoh soal. Karena dengan soal, teman-teman pasti akan lebih memahami konsep dari perkalian turunan tersebut, teman-teman. Baik, contoh soal. Y sama dengan dalam kurung 2X kuadrat ditambah 4 tutup kurung dikali dengan buka kurung X tambah 6 tutup kurung. Jadi di sini ada dua fungsi berbeda, tapi saling berkalian satu sama lain. Jadi pertama-tama kita tentukan ini sebagai U. Dan ini sebagai V. Baik. Karena U-nya kita sudah dapat, V-nya kita sudah dapat, pertama-tama kita tulis diketahui dulu teman-teman. Diketahui. U sama dengan 2X kuadrat ditambah dengan 4. Maka U aksennya sama dengan atau turunan pertama dari U adalah 2 dikali ke depan 4X dan 2 nya dikurangi 1, tidak perlu ditulis. Maka U aksennya sama dengan 4X karena turunan dari 4 adalah 0. Setelah itu V adalah X ditambah dengan 6, maka V aksennya adalah 1. Begitu teman-teman. Sekarang kita gunakan rumus, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah dengan V aksen U, maka Y aksen sama dengan U aksen. U aksen adalah 4X. Adalah 4X dikali dengan V. V adalah X ditambah dengan 6. Ditambah V aksen. V aksen adalah 1. Dikali dengan U. U adalah 2X kuadrat ditambah 4. Maka ini kita bisa sederhanakan teman-teman. Menjadi Y aksen sama dengan, kita kali masuk saja nggak apa-apa. Menjadi 4X di kuadrat ditambah dengan 24X ditambah dengan 2X kuadrat ditambah dengan 4. Yang mempunyai variabel yang sama, kita operasikan, maka Y aksen sama dengan nilai
nilai 4x kuadrat dengan 2x kuadrat bisa dijumlahkan menjadi 6x kuadrat ditambah 24x ditambah 4. Jadi turunan pertama dari soal di atas adalah Y aksen sama dengan 6x kuadrat ditambah 24x ditambah dengan 4, teman-teman. Baik, kita ke tipe yang maksud saya bentuk yang ke-6, yaitu pembagian atau operasi pembagian dari turunan. Jika Y sama dengan U per V, maka ini kita dapat menggunakan rumus Y aksen sama dengan U aksen V dikurang dengan V aksen U diper dengan V kuadrat. Jadi untuk langkah-langkahnya teman-teman, jadi rumus ini teman-teman harus hafal atau perlu dipahami agar ketika dapat pembagian turunan teman-teman bisa paham apa yang harus dilakukan. Jadi lebih jelasnya admin akan langsung memberikan contoh soal, yaitu Y sama dengan X tambah 3 diper dengan 3x kuadrat ditambah X. Langkah pertama kita harus tentukan yang mana sebagai U dan yang mana sebagai V. Jelas fungsi di atas adalah U dan fungsi yang di bawah adalah V. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita tulis diketahui. U-nya adalah X ditambah 3. Jadi U aksen sama dengan 1. V sama dengan 3x kuadrat ditambah X. Maka V aksennya sama dengan 6x ditambah 1. Nanti jika teman-teman bingung ini dapat dari mana, nanti bisa dilihat di bentuk-bentuk sebelumnya teman-teman. Karena ini cangkupan dari bentuk sebelumnya. Baik, kita langsung ke penyelesaian menggunakan rumus Y aksen sama dengan U aksen. U aksennya adalah 1. 1 dikali dengan V. V-nya adalah 3x kuadrat ditambah X. 3x kuadrat ditambah dengan X. Dikali, dikurang dengan dalam kurung V aksen. V aksen adalah 6x ditambah 1. 6x ditambah 1. Dikali dengan V. Dikali dengan U. U adalah X ditambah 3. Semuanya dibagi dengan V kuadrat. Itu 3x kuadrat ditambah X. Ini dikuadratkan teman-teman. Baik. Sebenarnya sampai di sini saya sudah cukup teman-teman. Tapi teman-teman jika ingin menjabarkan atau menyederhanakan lagi boleh. Kita akan sama-sama menyederhanakan. Y aksen sama dengan 3x kuadrat ditambah X dikurang. Ini kita kali silangkan. Menjadi 6x kuadrat. Ini tetap dalam kurung teman-teman. 6x kuadrat ditambah 18x ditambah X ditambah 3. Diper dengan 3x kuadrat ditambah X dalam kurung dipangkat 2. Maka Y aksen sama dengan yang punya variabel yang sama. Bisa langsung disatukan. Maka ini adalah 3x kuadrat, ini adalah minus 6x kuadrat. Jadi minus 3x kuadrat. Ini adalah plus 1x, sini adalah minus 18x menjadi minus 17. Ulangi, minus 18x. Karena habis dengan ini teman-teman, ini 19x. Ini adalah 1x, maka menjadi min 18x. Dikurang dengan 3, diper dengan dalam kurung 3x kuadrat ditambah x dipangkat dengan 2. Jadi sampai di sini saja sudah cukup. Jika memang dalam bentuk pilihan ganda, jika masih perlu diubah lagi, boleh teman-teman ubah sesuaikan dengan opsi dari pilihan ganda tersebut teman-teman. Baik, kita ke bentuk yang ketujuh. Yaitu Y sama dengan F dalam kurung GX tutup kurung. Jadi ini dalam fungsi ada fungsi. Gitu teman-teman. Jadi Y aksen Y itu adalah fungsi di mana dalam fungsi ada fungsi. Maksudnya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan di contoh soal. Maka turunan pertamanya itu adalah Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung GX dikali dengan GX aksen. Maksudnya jadi secara fungsi tersebut diturunkan secara umum, setelah itu dikali dengan dalam kurung diturunkan. Teman-teman bingung? Baik, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya itu Y sama dengan
buka kurung 3x ditambah 6 tutup kurung dipangkat dengan 4. Berarti ini secara umum semuanya adalah f dalam kurung gx, teman-teman. Sementara gx-nya itu adalah yang ini. Gx-nya. Mungkin teman-teman bisa paham. Langsung kita selesaikan. Ini tipe ketujuh ini atau bentuk ketujuh ini dari buku-buku yang ada biasa disebut dengan turunan berantai, teman-teman. Baik, langsung saja. Maka Y aksen sama dengan turunan secara umum. Turunan secara umum yaitu 4 dikali dengan dalam kurung 3x ditambah 6. Jadi ini nilai gx-nya belum diturunkan, teman-teman. Nilai gx-nya belum diturunkan. Maka 4 ditarik ke depan, sementara pangkatnya dikurangi dengan 1 menjadi 3. Dikali dengan dalam kurung, turunan dalam kurung. Ya, turunan dalam kurung itu adalah 3x tambah 6, maka adalah 3. Begitu kan, simple. Jadi turunan luar dikali dengan turunan dalam. Saya ulangi, turunan luar dikali dengan turunan dalam. Itu adalah konsep dari turunan berantai. Kita selesaikan. Y aksen sama dengan 3 dikali 4, 12. Dalam kurung 3x ditambah 6 pangkat 3. Jadi ini adalah turunan pertama dari bentuk seperti ini, teman-teman. Turunan pertama dari soal Y sama dengan 3x tambah 6 pangkat 4. Baik, kita ke bentuk yang ke-8 yaitu persamaan garis singgung pada kurva. Jadi teman-teman perlu ketahui suatu fungsi jika diturunkan, turunan pertama itu sama saja dengan gradien, teman-teman. Jadi nilainya sama dengan gradien. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung bahas contoh soal, teman-teman. Jadi teman-teman lebih paham apa sih yang dimaksud. Baik, jawab. Tentukan gradien. Oke, pertama gradien garis yang ditanya. Gradien garis singgung dan persamaan garis singgung. Jadi di sini ada dua yang dipertanyakan. Pada parabola, Y sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 10 di titik 3,6. Jadi yang kita peroleh di sini adalah persamaan parabola dan di satu titik. Langsung kita selesaikan, jawab. Y sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang dengan 10. Teman-teman perlu ingat, M sama dengan Y aksen sama dengan, jadi turunan pertama dari ini adalah 2x ditambah 5. Ini sama dengan persamaan dari gradien, teman-teman. Bagaimana memperoleh nilai M-nya? Maka M sama dengan 2x ditambah 5. Kita masukkan nilai x sama dengan 3. Mengapa 3? Karena persamaan gradien garis singgung ini pada persamaan garis singgung di titik 3,6. Jadi x-nya adalah 3, teman-teman. Maka kita memperoleh M sama dengan 2 dalam kurung 3 ditambah dengan 5. Maka M sama dengan 11. Pertanyaan pertama telah dijawab. Jadi gradien garis singgungnya adalah 11. Langsung kita ke pertanyaan keduanya, yaitu persamaan garis singgung. Di sini diketahui satu titik dan gradien. Jadi teman-teman ingat persamaan garis singgung. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang dengan X1. Ini adalah rumus jika kita mencari persamaan garis singgung yang diketahui satu titik dan gradien. Nanti teman-teman bisa lihat di materi lingkaran ada, teman-teman. Baik, langsung. Y dikurang dengan Y1. Y1 yang mana sih? Ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Maka Y1 adalah 6 sama dengan M. M-nya sama dengan 11. X dikurang 3. Maka Y kurang 6 sama dengan 11X dikurang 33. Kita pindahkan atau kita buat menjadi Y sama dengan 11X dikurang 33 ditambah dengan 6. Maka Y sama dengan 11X dikurang dengan 27. Jadi pertanyaan pertamanya adalah gradiennya sama dengan 11 dan persamaan garis singgung pada parabolanya adalah Y sama dengan 11X dikurang dengan 27. Demikian teman-teman, itu adalah pembahasan kami tentang turunan fungsi aljabar. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri dan aplikasi turunan. Tetap nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
channel kami agar kami semakin semangat membuat konten-konten kreatif buat teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.